Pas Brianna mendekat, dia tuh mulai ngeliat kok di dalam mobil ini kayak ada satu pria yang lagi bersembunyi. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba guys, pria ini mengeluarkan senjata api. Momen-momen terakhir seseorang sebelum nyawanya hilang. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kematian adalah sesuatu yang pastinya akan terjadi. Inevitable kalau bahasa Inggrisnya. Tapi nggak ada yang pernah tahu kapan atau bagaimana kita akan kehilangan nyawa kita. Tentunya kita bisa berdoa agar mendapatkan akhir yang paling baik, yang terhormat, yang bittersweet. Tapi balik lagi, we never know. Kita nggak akan tahu sampai momen itu datang. Hari ini ada kisah-kisah dan rekaman-rekaman dari momen-momen terakhir orang sebelum nyawanya terenggut. Dari keinginan untuk viral, menembak dirinya sendiri, sampai polisi yang tidak sengaja menghabisi nyawa seseorang. Let's talk about it. Dan langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum. Shit's about to go down. Kita akan mulai video ini dengan Pedro Ruiz. Pedro Ruiz ini bisa dibilang quote-unquote adalah seorang YouTuber. Dan demi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak penonton di YouTube, Pedro Ruiz asal Fargo, Dakota Utara, Amerika Serikat ini rela guys membahayakan dirinya sendiri dengan mengunggah aksi-aksi yang bisa dibilang cukup ekstrim. Nah, suatu ketika Pedro ini mendapatkan ide brilian guys. Dia tuh mikir gimana ya caranya biar dapat maksimum view gitu, biar view-nya tinggi banget nih dalam video yang akan dia buat. Pedro memutuskan bahwa dia akan membuat video di mana dia meminta pacarnya, Mona Lisa, untuk menembakkan sebuah peluru tepat ke dadanya yang sudah dilindungi oleh sebuah buku ensiklopedia yang tebal. Pedro somehow percaya bahwa buku ensiklopedia ini cukup guys untuk menyelamatkan dirinya, atau technically kayak untuk menghentikan peluru yang akan sama pacarnya. Nah, hari H, kayaknya nih sebenarnya rencana ini tuh udah cukup matang ya, karena sebelum dia melakukan aksi ini, Mona Lisa, si pacar tuh sempat menuliskan di Twitternya, "Me and Pedro are probably going to shoot one of his most dangerous videos ever." Aku sama Pedro kayaknya bakal nge-shoot sebuah video yang paling berbahaya yang pernah dilakukan. Ini ide dia, bukan ide aku, katanya Mona Lisa. Lalu disaksikan oleh sekitar 30 orang, juga termasuk anak mereka guys, anaknya Mona Lisa sama anaknya Pedro yang baru berusia 3 tahun. Mereka pun mencoba melancarkan aksi berbahaya ini dengan buku yang sudah di-marking, udah digambarin nih di mana Mona Lisa harus menembakkan pelurunya hanya dari jarak 30 cm. Mona Lisa pun menembak Pedro. Dan jelas guys, buku ensiklopedia setebal apapun tidak cukup tebal untuk menahan sebuah peluru. Peluru itu menembus langsung masuk ke dadanya. Pedro pun langsung meninggal di tempat. Dan kalau kalian ingat video ini, yes, semua ini direkam dan terekam dengan baik. Cuman ya jelas rekamannya akhirnya nggak disebarluaskan ke publik. Tapi kalau kalian mau lihat seyakin apa Pedro di masa-masa terakhirnya, kalian bisa nonton video ini. The ultimate test to see if this 50 caliber bullet will go through a book is I'm just not gonna just set it and just shoot it. No, I'm going to stand behind it, and Mona Lisa is going to shoot it, hoping she hits the book and not me. So if I'm gonna die, I'm pretty much ready to go to heaven right now. Mona Lisa pun ditahan dan didakwa dengan pembunuhan. Selama persidangan, Mona Lisa berkali-kali mengatakan bahwa dia tuh cuma mengikuti perintahnya Pedro. Dalam transkrip yang dibacakan di persidangan, sebelum benar-benar Pedro, Mona Lisa sempat mengatakan dia nggak mau melakukan hal itu dan dia nggak mau tanggung jawab kalau ada kenapa-napa. Tapi Pedro tuh kembali meyakinkan dia dan bilang, "As long as you hit the book, you'll be fine. Come on, the battery's gonna die. Come closer." Selama kamu mengenai bukunya, nggak akan ada apa-apa. Ayo cepetan, baterainya udah mau habis. Mendekat sini, mendekat. Akibat kejadian ini, Mona Lisa yang pada saat itu baru berusia 19 tahun dan sedang hamil, terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda $20.000 Amerika Serikat. Damn, that's wild. Ini bapak 2 anak juga heran. Ngide banget. Yakin pula. Cogil. Next
Next ada kasusnya Breonna Tedesco. Jadi, pada tanggal 26 Juli tahun 2018, sekitar jam 5 pagi, Breonna Tedesco, seorang petugas kepolisian Lakemore, Illinois, Amerika Serikat yang pada saat itu lagi berpatroli di sekitar Four Seasons Boulevard, ngelihat ada sebuah SUV, guys. Ada sebuah mobil SUV yang mencurigakan berjalan mundur ke arah jalan kerikil dengan kondisi lampu mobilnya tuh mati. Breonna yang pada saat itu melihat, dia ngerasa kayak, kok ini mobilnya sangat mencurigakan ya. Dia pun menyalakan lampu darurat, mengaktifkan kamera dashboardnya, dan juga kamera yang ditaruh di tubuhnya. Pasti teroris sudah nggak asing sama body camnya polisi, apalagi di Amerika Serikat. Biasanya di Amerika Serikat kayak di kasusnya Chris Watts, itu selalu mereka nyalain kamera saat mereka bertugas. Lalu Breonna menghampiri mobil mencurigakan ini. Pas Breonna mendekat, dia tuh mulai ngeliat kok di dalam mobil ini kayak ada satu pria yang lagi bersembunyi. Didatanginlah sama Breonna, dan Breonna melakukan apa yang dia harus lakukan gitu. Dia menanyakan perihal SIM, tanda pengenal, atau surat kelengkapan lainnya. Nah, pria yang bersembunyi di dalam mobil itu bilang kayak, oh enggak, saya nggak punya. Nggak ada. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba guys, pria ini mengeluarkan senjata api dan mulai menembak Breonna. Anthony Loiacano, seorang petugas kepolisian lainnya, datang di lokasi dan langsung ke sang pelaku. Karena si Anthony ini khawatir atas keselamatan Breonna. Dan setelah Anthony, pria di dalam mobil itu kehilangan nyawanya tepat di situ, di lokasi kejadian. I have the 28 Florida, Pennsylvania. King Henry Lincoln 4596. Baru setelahnya diketahui nih pria misterius di dalam mobil itu siapa. Ternyata dia adalah Kenneth E. Martel, seorang buronan yang sedang dicari atas kasus pembunuhan terhadap Theodore Garver. Jadi dia tuh di DPO ternyata. Dan pada saat penyerangannya kepada Breonna, ternyata dia tuh juga ada di bawah pengaruh berbagai jenis narkotika. Setelah kejadian yang menimpa Breonna ini terjadi, pihak berwenang akhirnya melakukan pencarian guys ke seluruh hutan terdekat, dan ternyata ditemuin bahwa Kenneth tuh udah nyimpen banyak senjata, termasuk senapan, shotgun, amunisi, busur panah, dan dia juga menyimpan surat panggilan pidananya. Wow, berarti ini technically ya, videonya merekam si Kenneth sesaat sebelum dia mencoba untuk mengakhiri hidup seseorang, Breonna, tapi malah akhirnya video ini merekam akhir hidupnya karena dia yang ditembak sama Anthony dan kehilangan nyawanya. That's crazy. Dan nunjukin kita gak sih guys bahwa pekerjaan sebagai polisi bertugas itu sangat-sangat besar ya resikonya. Ngeri banget rekamannya. Next ada kasusnya Dorothy Fontaine. Nah, kasus yang satu ini guys bener-bener memecah publik setelah terjadi. Nanti kalian bakal tahu kenapa. Jadi pada 5 April tahun 2023 kemarin, Mustafa Al-Jazairi bersama pacarnya Dorothy Fontaine dan anak mereka yang baru berusia 5 tahun ada di sebuah mobil bersama. Kamera mobil itu menunjukkan situasi di dalam mobil. Nah, terlihat dari rekamannya Mustafa sama Dorothy itu kayak sempet cekcok di dalam mobil ini. Tapi kalau dari rekaman nggak kelihatan kayak mereka tuh saling teriak atau saling berekspresi besar gitu dalam perdebatan ini. However, tiba-tiba mobil yang dikendarai sama Mustafa itu dalam kondisi berjalan dengan sangat cepat pindah ke haluan sebelah ke tempat mobil yang berdatangan dari lawan arah tanpa alasan yang jelas. Bahkan kalau dilihat dari kamera yang menghadap ke Mustafa dan juga Dorothy tuh kelihatan tiba-tiba panik, kaget kenapa tiba-tiba mobilnya masuk ke haluan yang sebelah, haluan yang berlawanan, tapi mukanya Mustafa itu kayak flat-flat aja. Terjadilah kecelakaan besar yang akhirnya merenggut nyawa dari Dorothy dan anak mereka yang berusia 5 tahun tadi. Kasus ini guys jadi rame banget karena sebagian orang percaya bahwa Mustafa itu melakukan hal ini secara sengaja, tapi sebagian lainnya termasuk keluarga Mustafa merasa bahwa ini hanyalah sebuah kecelakaan. Kasus ini lumayan panas di pengadilan sampai ada didatangkan nih lip reader, pembaca bibir yang mengatakan bahwa Dorothy itu sempat berteriak mengatakan, "Tidak, ada anakku di dalam mobil." Tapi Mustafa tetap tancap gas. Selain itu, nggak ada tanda-tanda bekas selip di TKP dan cuma ada bukti pengereman ringan dari mobilnya Mustafa. Kerusakan yang parah juga terjadinya di bagian sisi penumpang dan hal-hal ini membuat jaksa yakin bahwa Mustafa itu dengan sengaja
sengaja melakukan hal ini, menyebabkan kecelakaan yang sebenarnya bukan cuma menyelakakan pasangannya ya guys, tapi menyelakakan orang yang nggak tahu menahu gitu di haluan yang berlawanan tadi. However, kuasa hukumnya Mustafa itu juga kekeh bilang bahwa kliennya tidak bersalah. Akhirnya Mustafa cuma diberikan denda $5.000 dan dibebaskan dari tuduhan percobaan pembunuhan. Apakah kalian setuju dengan putusan ini? Coba, Neroris, do you think he was guilty? Menurut kalian dia sengaja atau tidak? Coba komen di bawah. Next ada Eric Harris. Eric Courtney Harris ini adalah seseorang guys yang terlibat dalam kejahatan narkotika dan juga senjata api. Nah, suatu hari nih, 2 April tahun 2015, dia tuh lagi habis ngambil suatu barang dari sebuah rumah. Pas dia keluar, karena namanya tuh udah ada di DPO juga, dia tuh udah buron lama. Kebetulan di dekat situ ada polisi-polisi yang udah mengetahui aksinya dia pada hari itu, menunggu dia untuk keluar. Pas Eric keluar dari mobilnya, udah ada polisi-polisi yang nunggu. Dia kan gak bawa senjata pada hari itu. Dia memutuskan untuk melarikan diri. Mau ngapain lagi gitu? Kalau misalkan dia menyerahkan diri, ya dia masuk penjara, ya dia at least mencoba dulu. Dia mungkin punya mindset kayak, aku akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Pilihan yang kurang tepat pada saat itu Eric. Jadi Eric lagi lari, dikejarlah sama polisi-polisi. Polisi-polisi dengan mudah menangkap Eric. Akhirnya mereka tuh menahan Eric di jalanan, di bawah gitu, di tanah. Saat Eric udah di tanah, diamankan sama polisi, salah seorang petugas cadangan, Robert Charles Bates, itu tiba-tiba teriak guys, bilang kayak, kita tase aja, kita tase pakai taser gitu. Mau disetrum pakai senjata listrik gitu kan. Nah, si petugas cadangan ini mengeluarkan tasernya dia, dan ternyata guys, sebelum dia menembakkan, dia nggak ngecek dulu bahwa itu yang dikeluarkan sama dia bukan senjata taser, melainkan sebuah pistol. Dan dia tanpa mikir panjang langsung menembak Eric menggunakan barang yang ada di tangannya. Dan pada saat itu setelah dia menembak Eric, dia cuma mengatakan, I shot him, I'm sorry. Maaf. Dan gilanya saat Eric ini terbaring berdarah-darah, petugas itu terus berusaha untuk memborgol dia guys, padahal dia udah ketembak. Dan pas Eric ini mengeluh kayak, saya nggak bisa nafas, saya kehabisan nafas, salah seorang petugas malah bilang kayak, alah persetan napasmu, fuck your breath. Eric kemudian sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak bisa tertolong. Dan akhir hidupnya Eric ini terekam guys dalam body cam polisi. He's running. Stop right here. Stop right here. Stop right here. Stop. Stop right here. Stop right here. Dia tuh nggak bawa apa-apa loh. Buat apa juga di tase? Roll on your stomach. He shot me. Robert, si petugas cadangan tadi, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tapi dia dibebaskan setelah menjalani hukuman 18 bulan. Ini pasti lagi-lagi kayak ada hubungannya sama rasisme. Next. Dan kasusnya Eric ini bukan satu-satunya kasus di mana body cam polisi itu menunjukkan akhir hayat dari seseorang yang terjadi karena kelalaian polisi atau kesalahan pihak berwajib. Ada satu lagi rekaman body cam yang cukup terkenal dari seorang petugas kepolisian di Arlington, Texas. Kejadian satu ini tuh kejadian yang sangat fatal guys. Jadi ada seorang petugas yang ingin memeriksa seorang wanita yang katanya pingsan di area berumput di belakang sebuah alun-alun. Nah, sesaat sebelum dia meriksa nih perempuan yang allegedly lagi pingsan, itu dia tiba-tiba mendengar ada seekor anjing menggonggong kenceng banget, dan anjing ini berlari ke arah si polisi. Dan mungkin karena panik, mungkin dia punya fobia anjing atau gimana, nggak ngerti ya guys, tiba-tiba dia melepaskan 3 tembakan, tapi bukannya mengenai si anjing. Tembakan itu malah mengenai bagian atas tubuh wanita yang lagi pingsan, dan secara instan perempuan itu langsung kehilangan nyawanya. Dan ini semua terekam di dalam body camnya. Dia mau anjing juga udah aneh banget nggak sih? Is that your dog? Can you get back? The dog survived. It is unclear whether that dog belonged to the woman. What the f***? Dan gilanya setelah kejadian ini, petugas ini tuh cuma diberikan sanksi administratif dan cuti bertugas selama beberapa waktu. Karena dianggapnya ya dia lagi defending himself, membela diri. Oke, it's one thing kalau misalkan anjingnya emang kayak herder atau rottweiler yang bisa dia gitu, tapi kan ini dia nempel ke arah dimana belakangnya tuh ada orang. Pasti keluarga dari wanita ini kayak mendingan lo kagak bantu sama sekali, mendingan lo lari aja dari anjingnya. Tapi nggak tahu sih, dalam situasi kayak gini tuh susah banget untuk bilang siapa yang salah, ya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Next.
Oke guys, dan yang terakhir ada kecelakaan bus SMK Lingga Kencana. Mungkin kalian masih ingat kecelakaan maut yang menimpa rombongan bus karya wisata SMK Lingga Kencana Depok pada Sabtu 11 Mei 2024 kemarin. Kecelakaan ini melibatkan 5 kendaraan yang terdiri dari 3 bus rombongan siswa dan guru, sebuah mobil SUV, dan 3 motor. Dan kecelakaan ini merenggut 11 nyawa. Nah, sehari setelah kecelakaannya terjadi pada Minggu tanggal 12 Mei 2024, sebuah akun TikTok bernama @YT_XENN25 mengunggah sebuah video detik-detik kecelakaan yang terjadi. Dan diketahui bahwa ternyata ini adalah potongan video dari live yang pada saat itu dilakukan oleh sang siswa. Ini momenku kecelakaan pas lagi live semalam. Akibat kecelakaan remblong, bis memang tidak sehat. Maaf ya nggak bisa live dulu, maaf banget. #Depok 24 jam, #Depok, #FYP, #viral, #kecelakaan bus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sumpah guys, gua kecelakaan, Cok. Gua kecelakaan. Video ini emang langsung viral, selain merasa sedih dan ngeri juga ya guys ngelihat kecelakaan ini terjadi. Tapi nggak sedikit juga orang yang mempertanyakan kok tiba-tiba sang pengunggah video itu bisa berada di luar bus. Dikatakan bahwa dia tuh berhasil selamat setelah terlempar keluar lewat jendela bus. Dia juga tidak mengalami luka berat karena duduk di sisi kiri bus. Tapi yang jelas video itu juga merekam kejadian yang akhirnya merenggut 11 nyawa. Momen-momen terakhir yang kalau kita tonton itu bikin merinding banget karena momennya terlihat kayak orang lagi biasa-biasa aja duduk di dalam bus. Gak mungkin punya ekspektasi bahwa bus itu akan mengalami kecelakaan seperti itu. Dan kecelakaannya terjadi sangat-sangat cepat. Mari kita kirimkan doa kepada semua korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan dan ketenangan. Dan itu tadi adalah video-video terakhir sebelum nyawa terenggut. Apa takeaway kalian dari video kali ini? Apa pembelajaran yang mesti kita ingat semuanya? Setiap kali kita membahas tema-tema seperti ini tuh, I think banyak teroris yang saling mengingatkan gitu bahwa we never know. Kita nggak pernah tahu momen apa yang akan menjadi momen terakhir kita. Terkadang nggak ada sign, nggak ada tanda, nggak ada warning. Dan ternyata manusia serapuh itu. Sesulit itu bertahan hidup, tapi semudah itu direnggut nyawanya. Crazy. Teroris always stay safe. Komen di bawah apa yang kita harus bahas next time yang bikin kita nggak kalah merinding sama video kali ini. Dan jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar ketemu kalian lagi. Bye-bye. Stay safe. Love you. Dalam transkrip yang dan gilanya ngelihat segitu banyak kan yang ada